Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran kita mendapatkan rahmat dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak kami sekalian, kita masuk kepada bagian D ya, dari bab 1. Lebih dekat dengan Allah dengan mengenal nama-namanya. Nah, bagian D ini judulnya adalah makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna. Dalil tentang Asmaul Husna ada pada Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Walillahil asmaul husna fada'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ayat ini terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anak kami sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna, ya. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik itu berjumlah 99. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga. Nah, dari 99 nama itu, ya, kita hanya membahas beberapa saja. Ya, beberapa dari Asmaul Husna itu ya, untuk kita amalkan bersama-sama di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Ya. Kita hanya akan mempelajari 4 saja. Ya, 4 saja dari Asmaul Husna. Kamu bisa lihat buku ya, jika kamu memiliki buku paket. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, ada Asmaul Husna itu disebut dengan Al-Alim. Ya, Al-Alim. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasaqut ya وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Sekali lagi ya. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ya, artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya.
dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, surat Al-An'am ayat 59. Nah, anak-anak sekalian, Al-Alim artinya maha mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi, segala sesuatu ada dalam pengetahuan Allah. Maka tidak bisa seorang hamba menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berusaha untuk bersembunyi. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, ya, agar kita dapat mengetahui ciptaannya. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah maha berilmu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menggali ilmu Allah yang telah Allah berikan, Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu. Ya, perilaku yang dapat kita wujudkan dalam mengimani Asmaul Husna Al-Alim adalah kita harus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya tanpa ingat. Tetapi ingat, ya, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai, karena di atas langit masih ada langit, di atas orang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu, ya. Maka kita diperintahkan untuk menjadi sebuah padi yang semakin berisi semakin menunduk. Begitu juga seorang yang beriman, semakin dia berilmu maka dia akan semakin tawadu, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa dirinya paling hebat. Itu yang pertama, ya, Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16, ya, surat At-Taubah ayat 16. Maka kalau kita lihat di sini, Al-Khabir artinya maha teliti, ya. Al-Khabir artinya maha teliti atau maha waspada. Ya, artinya Allah itu tidak lalai. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Semuanya Allah ketahui dengan detail. Ya. Allah penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada atau maha teliti. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya, seperti yang telah dijelaskan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 16. Ya, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada adalah hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan atau kita kerjakan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, anak-anak sekalian, dua itu dulu, ya. Minggu depan kita sambung lagi dua lagi, sekaligus penutup dari pembelajaran ini, ya. Sekaligus penutup dari pembelajaran ini. Ya. Ini sudah pertemuan kita yang kedua. InsyaAllah satu pertemuan lagi, maka kita akan tutup materi bab pertama. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya, jangan lupa, ya, untuk menonton video ini, lalu like, subscribe yang belum, ya, agar kamu nanti ketika saya memberikan materi di video YouTube, kamu sudah dapat langsung menyaksikan, dapat link dan dapat melihatnya langsung, ya. Dan ini gunanya untuk keberlangsungan dari
pembelajaran kita juga ya, tidak ada maksud apa-apa. Demikian dengan kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.